Bak petir di siang bolong, tak ada angin, tak ada hujan, badai kejutan mengguncang sosok Ratu Dangdut Elvi Sukaesih. Pasalnya kemarin, keluarga Elvi mulai dari anak, menantu hingga pria berinisial M kekasih Dawiyah Putri Elvi pun mendadak terciduk operasi penggerebekan narkoba oleh Polda Metro Jaya. Ironisnya, ketiga anak serta seorang menantu Elvi yang sedang mengandung 6 bulan pun ikut digerebek di rumah sang Ratu Dangdut di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Sontak saja, tanda tanya besar pun mencuat. Apa yang sebenarnya telah terjadi pada Elvi Sukaesih dan keluarganya? Selalu terlihat menjalani gaya hidup religius. Mengapa tiba-tiba saja anak, menantu hingga pacar putrinya terciduk operasi penggerebekan narkoba di rumah Elvi Sukaesih? Sebuah teka-teki yang kian mendulang kejutan karena Dawiyah Putri Elvi terbukti tertangkap tangan memiliki 2 bungkus narkoba jenis sabu-sabu lengkap dengan alat hisapnya. Masuk ke rumah, ke rumahnya yang bersangkutan, tersangka ini, dan kemudian kita geledah, ternyata di dalam dirinya itu kita temukan 0,3 gram, di dalam dirinya menempel di badan ada ditemukan narkoba jenis sabu. Dan kita kembangkan, di situ kita menemukan tersangka D, tersangka D. Kemudian juga ada di situ tersangka A, yang bersangkutan juga sedang menggunakan narkotika jenis sabu di kamarnya itu. Jadi juga kita sudah mengamankan dari tersangka D itu 0,39 gram bruto ini dan 0,49 gram juga. Itu ada 2 kita amankan. Dan juga kemudian kita mendapatkan juga alat hisap sabu yang habis pakai. Ini satu keluarga di situ, Mau tak mau, teka-teki baru pun mencuat. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam mengejutkan tersebut? Jika ketiga anak hingga menantu Elvi yang tengah mengandung usia 6 bulan terciduk dan digelandang ke Polda Metro Jaya, benarkah Elvi Sukaesih turut berada di tempat ketika peristiwa penggerebekan di rumahnya tersebut terjadi? Hasil penelusuran tim Hotshot di kediaman Elvi di kawasan Cawang, Jakarta Timur pun mendulang kejutan. Pasalnya, saksi mata yang tak ingin disebutkan identitasnya mengatakan, setelah tertangkap tangan pada hari Jumat dini hari kemarin, Dawiyah dikabarkan mengaku menyesal. Saya dipanggil jam 12 malam? Jam 12. Kurang lebih 12 orangnya, polisi, kurang lebih. Terus jam 3 selesai langsung dibawa jam 3? Ya, kelihatannya dia menyesal ya, seperti itu. Ngomong apa yang ditanya polisi dia jawab. Oh, dijawab. Saya nggak, bapaknya saya agak jauh jadi dapat. Oh gitu. Bu, ada orang tuanya, Elvi Sukaesih. Jadi hanya anak-anak, mertua, menantu, dan pacarnya Dania. Mengejutkan, tak pernah terciduk masalah bahkan baru saja menggelar pesta pernikahan sang cucu lengkap dengan nuansa religius. Bagaimana anak hingga menantu Elvi Sukaesih yang tengah mengandung dan memiliki seorang anak usia balita bisa terjerumus dalam jerat narkoba dan kini resmi dinyatakan berstatus sebagai tersangka. Sebuah teka-teki yang kabarnya tengah serius disidik oleh pihak yang berwajib. Pasalnya, konon penggerebekan narkoba di rumah Elvi Sukaesih pada hari Jumat dini hari kemarin berawal dari sidik pihak kepolisian terhadap sosok M, sang kekasih Dawiyah yang pada hari Jumat kemarin ikut terciduk, menyisakan teka-teki baru. Jika M dikenal sebagai oknum pengedar narkoba yang kerap beroperasi di kawasan Cawang, Jakarta Timur, mungkinkah ketiga anak hingga menantu Elvi terjerat narkoba gara-gara pacar Dawiyah tersebut? Benarkah gara-gara M yang diduga sebagai pengedar, anak serta menantu Elvi bisa terancam ancaman hukum serius hingga mencoreng aib pada citra Elvi Sukaesih, sang Ratu Dangdut yang legendaris? Memang benar memang benar. Polda Metro Jaya, jadi Subdit 1 Subdit 1 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap tersangka atau pengguna narkoba inisial M, inisial M. Jadi inisial M, karena kenapa kita tangkap? Karena M ini adalah tersangka yang sering mengedarkan di daerah Cawang. Kita lakukan
pendalaman kembali dari mana barang itu berada. Yang diamankan ada 4 ya, 4 orang, 5 ya, 5 orang ya, 5 orang. Kita amankan, nanti akan kita periksa satu persatu peran mereka masing-masing. Tak jauh dari kasus narkoba yang tengah melilit keluarga pedangdut Elvi Sukaisi, model Roro Fitria yang telah 2 hari lebih dulu digerebek oleh pihak yang berwajib akibat memesan paket narkoba jenis sabu-sabu justru mendulang cerita miris. Bagaimana tidak, meski hasil tes urinnya dinyatakan negatif mengandung narkoba, tapi kabarnya Roro yang mendekam di tahanan narkoba Polda Metro Jaya terus menangis hingga kondisi fisiknya drop, menyisakan tanya. Ada apa dengan Roro Fitria? Usut punya usut, Roro dikabarkan khawatir dengan kondisi sang ibu yang ironisnya turut menyaksikan penangkapan Roro pada tanggal 14 Februari 2018 lalu dan konon jatuh sakit sejak penangkapan Roro tersebut terjadi. Roro hasil tes urin. Roro hasil tes urin. Negatif ya? Iya. Ya wes, negatif. Oke. Tugas saya hanya menyaksikan penggeledahan. Saya masuk ke lantai 1 ke depan itu. Situ saya jumpai Bu Roro sama ibunya, ya. Dan anggota Sat Narkoba udah ada di situ. Kondisi ibunya yang lagi sakit kemarin emang nggak ada reaksi. Kayaknya kan udah sepuh, kayaknya nggak ngerti gitu. Karena sering banyak tamu kali dibikin nggak ada apa-apa. Kayaknya kalau saya lihat reaksinya ya dia minum obat, lagi makan, nggak pernah beranjak dari situ selama itu pemeriksaan, diem aja di tempat. Kondisinya secara fisik dia drop. Soal dia kelihatan kayak sakau ketergantungan gitu ya mungkin ya, soalnya kita kurang paham soal kondisi fisik orang ketergantungan itu seperti apa. Dia lebih banyak nangis sih, sama kita tuh lebih banyak nangis. Kami kesini ya lebih kepada untuk mensupport moral Roro dan yang mengetahui apa sih, kenapa sih kok Roro selama ini yang tidak tampak, tidak terlihat oleh kami seperti orang menggunakan. Ternyata dia jujur sama saya, Bang saya minta maaf. Kenapa ya saya menggunakan, saya beli barang kemarin. Lalu saya tanya, semenjak kapan sih kok sampai, kan setahu saya 2 tahun terakhir ini kan Roro aktif ya ikut di acara sosial penyuluhan bahaya narkoba. Jadi sejak kapan kok? Ya setahun lalu. Gimana ceritanya, saya bilang. Roro bilang katanya waktu datang ke ulang tahun teman ya, di situ teman-teman ya dari kalangan selebritis ngajakin gitu loh. Kata Roro itu ada foto modelnya, ada selebritinya, ada sosialita lah gitu di dalam satu acara ulang tahun. Nah itulah pertama kali Roro mencoba itu. Jadi ini memang narkoba kejahatan yang luar biasa ya, tidak pandang bulu, tidak melihat lapisan masyarakat, bisa. Dari kasus narkoba yang menjerat Putri Elvi Sukaisi hingga Roro Fitria, 2 bintang muda Ahmad Zoni dan Ranti Maria jalani aksi peduli sesama jelang 1 tahun sinetron Anak Langit. Dan setelah sebelumnya, Hana dan Dilan dibuat rasa haru saat berkunjung di panti tunaganda. Lantas seperti apa rasa kagum Ahmad dan Ranti saat melihat kemampuan salah satu anak panti di daerah Cipayung yang memiliki suara merdu hingga hafal 30 juz Al-Quran? Dan seperti apa pula aksi Demian Aditya dan Edison Wardana saat menghibur anak-anak panti dengan atraksi sulapnya? Kita simak berita lengkapnya hanya di Hotshot, usai jeda pariwara yang berikut ini. Sinetron Anak Langit punya cara berbeda untuk merayakan hari jadi mereka yang pertama. Jelang 1 tahun sinetron yang dibintangi Ahmad Zoni, Ranti Maria, Hana Saraswati, dan banyak pemain top lainnya tersebut, Anak Langit memilih berbagi kasih ke sejumlah tempat. Setelah Dilankar dan Hana dibuat menitikan air mata melihat kondisi penghuni panti tunaganda, Jumat kemarin giliran Ahmad Zoni dan Ranti Maria yang melihat langsung kondisi anak-anak di Yayasan Yatim Piatu Bramadita Rahman di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Meski sehari sebelumnya Ahmad dan Ranti harus jalani syuting hingga larut malam, tapi begitu sampai semangat mereka terlecut melihat keriangan anak-anak panti. Itu bahagianya
adik di sini. Insya Allah apa yang kita lakukan ini berlipat ganda lah amalnya gitu. Dari mereka kayaknya lebih bagus kalau kita sumbanginnya semuanya, kita nggak usah bikin yang gede-gede gitu. Nanti tinggal kita sama kru sebatas pakai organ sama di kakak-kakak di sana bisa nyanyi bareng. Tapi selebihnya dari itu dananya kita mendingan kita sumbangin aja daripada kita foya-foya. Selain mendapat suntikan semangat, Amarzoni justru dibuat iri oleh salah satu anak panti asuhan yang baru berusia 12 tahun. Itulah ketika anak laki-laki bernama Hanung membacakan beberapa ayat-ayat suci Al-Quran dengan begitu merdu. Yang membuat kakak Aditya Zoni ini lebih minder adalah ketika Hanung ternyata sudah hafal 30 juz Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Saya sempat iri dengan yang namanya Hanung tadi, dia ngajinya bagus banget, bikin saya iri. Asal berapa tuh katanya? 30 juz. Jadi luar biasa banget gitu, luar biasa. Dan seharusnya kita, dan dia cium tangan saya lagi tadi. Seharusnya saya menyodorkan tangan saya untuk salaman sama dia, karena itu luar biasa banget. 30 juz itu kan semua gudang ilmu, di semua gudang ilmu itu ada di situ gitu, dan dia tahu semuanya gitu, dan harus jadi teladan ya. Insya Allah pasti akan saya coba menjadi pacuan saya untuk Hanung aja yang umur 12 tahun bisa hafal 30 juz, masa saya 24 tahun enggak sih gitu loh. Kehadiran Amarzoni ke Yayasan Yatim Piatu di Cipayung kemarin itu bukan hanya sebatas tuntutan karena ia adalah pemeran di sinetron Anak Langit. Lebih dari itu, Amarzoni merasakan betul bagaimana tumbuh tanpa kasih sayang salah satu orang tuanya. Ya, Amar sempat mengalami pergolakan hidup saat ditinggal ibunya, ditambah lagi sang ayah menetap di Padang, sementara ia harus berpindah dari satu tempat lainnya. Kalau saya sih jujur ya, saya merasakan apa yang mereka rasakan, karena kan jujur saya ini anak piatu ya, ibu saya juga kan udah meninggal. Jadi saya tahu apa arti kehilangan. Gitu. Saya tahu apa perbedaannya orang yang dibesarkan dengan ibu dan bapak dan apa yang cuma dibesarkan sama seorang ibu atau seorang bapak, itu kan beda. Betul. Kalau waktu saya seumur 12 tahun, iyalah waktu ibu saya meninggal saya pasti ngerasa Tuhan ini nggak adil gitu. Kenapa harus kenapa ibu saya harus pergi dan saya harus tinggal, bapak saya harus tinggal di Padang sama adik saya tinggal sama nenek saya, nanti dari nenek saya tinggal sama tante saya, pindah-pindah. Ya saya ngerasa memang saya tidak adil, Tapi yang saya tahu, yang saya ingat pasti itu adalah satu kata yang selalu saya ingat, semua pasti akan berlalu. Selain kehadiran bintang sinetron Anak Langit, anak-anak di Yayasan Yatim Piatu juga dihibur oleh atraksi sulap Demian Aditya yang hadir bersama Edison Wardana. Meski hanya melakukan trik sulap sederhana, tapi hal itu cukup membuat anak-anak riang gembira. Apalagi ketika Demian mau menunjukkan trik di balik aksi sulapnya itu. Ini adalah spike-nya. Pada saat itu kan pada saat jatuh ketusuk seperti ini kan. Kira-kira pada saat ketusuk rasanya apa ya? Sakit. 2, 3. Satu, 2, 3. Kita merasa berbagi cinta, berbagi kasih sayangnya sama teman-teman yang ada di sini gitu kan. Dan kebetulan juga dibarengi sama dari Anak-Anak Langit. Kita sama-sama berbagi kebahagiaan, berbagi sukacita di tempat ini. Saya juga nggak pengen terbatasi oleh keadaan saya sekarang. Nah, ini masih proses, masih panjang gitu. Semoga dengan adanya saya datang, saya bisa kasih satu semangat gitu loh, satu semangat ke anak-anak bahwa saya aja jauh-jauh saya mau datang ke sini untuk berbagi kesenangan sama kalian gitu. Jadi kita sebenarnya sih kita berdua selalu pengen kasih lihat yang namanya moto jangan nyerah, terus maju apapun keadaannya gitu. Jangan pernah terbatasi oleh apapun gitu.
Selain sinetron Anak Langit, lain lagi cara pemain sinetron Orang Ketiga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan sinetron yang mereka bintangi. Setelah sukses menyedot perhatian penonton, seperti apa kebahagiaan Marshanda, Ronaldo Stockhorst hingga Naysila Mirdad saat menggelar acara syukuran 50 episode sinetron Orang Ketiga bersama anak-anak yatim piatu di lokasi syuting. Sementara itu, seperti apa pula kesedihan Indah Indriana, pemeran Desi, yang baru saja ditinggal sang ibunda untuk selama-lamanya awal bulan Februari lalu? Kita simak berita lengkapnya hanya di Hotshot usai jeda pariwara yang berikut ini. Hari Kamis lalu bisa jadi hari syuting yang istimewa dan penuh makna bagi sederet pemain sinetron Orang Ketiga. Pasalnya, menjadi hari syuting episode ke-50 sinetron Orang Ketiga yang sekaligus menandai kesuksesan luar biasa. Sinetron yang dibintangi oleh Ronaldo Stockhorst, Naysila Mirdad, Marshanda, Samuel Zekwin hingga Donny Michael tersebut merajai top rating televisi nasional. Wajar jika tepat di hari syuting episode ke-50, segenap kru, sutradara hingga pemain sinetron Orang Ketiga pun kompak menggelar acara syukuran yang uniknya berlangsung semarak dan heboh. Karena tidak hanya diwarnai kehadiran anak-anak yatim piatu yang disantuni oleh para pemain sinetron Orang Ketiga sebagai wujud syukur, tapi juga dipenuhi oleh kehadiran fans sinetron Orang Ketiga dari berbagai kubu. Mulai dari kubu Aris Yuni hingga kubu Aris Afifah yang sontak heboh mengeluh-elukan pasangan idola masing-masing untuk ikut melakukan pemotongan tumpeng sebagai tanda syukur atas kesuksesan sinetron Orang Ketiga. Orang Ketiga saat ini insya Allah akan syuting episode ke-50 dan penayangan tepat 1 bulan penayangan. Seperti biasanya kita bersyukur atas tempat yang sudah diberikan. Sabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan na'imin. Amin. Wa bi ni'amahu wa yugabi mazidah. Salawatil Fatihah. Amin. Wa bil khair. Amin. Wa bil barakah. Amin. Ni'mah. Amin. Wa bil sihah wa bil quwwah wa bil jannah. Allahumma inna nas'aluka bukan hanya 50, sampai syutingnya lancar, bahagia. Alhamdulillah sih, seneng sih. Ya pokoknya kalau udah yang komentar masalah emosi gitu, masalah kebawa cerita, ya kita seneng berarti kerja keras kita dan usaha kita bisa sampai ke penonton. Aku udah bikin ini meninggal. Aku udah bikin dia meninggal. Afifah, jadi Yuni kecelakaan gara-gara kamu? Uniknya, di balik dilema dan kemelut cinta segitiga antara Naysila Mirdad, Ronaldo Stockhorst, dan Marshanda, nama Samuel Zekwin pun turut melejit populer. Pasalnya banyak fans yang berbondong-bondong memfavoritkan peran Samuel sebagai Rangga dan konon mulai memasangkan Rangga dengan Afifah yang diperankan oleh Nay. Tak heran jika pada acara syukuran kesuksesan sinetron Orang Ketiga, Samuel pun turut didapuk para fans yang datang beramai-ramai untuk ikut ambil bagian menerima potongan tumpeng dari Nay yang mendadak didesak untuk menyuapi Samuel menyisakan tanya. Mungkinkah ini sinyal bahwa alur cerita sinetron Orang Ketiga akan bergulir semakin seru dengan bumbu peran Rangga yang faktanya memang semakin banyak menuai reaksi simpati publik hingga dipasang-pasangkan dengan peran Nay sebagai Afifah.
kalau suaminya sukses kan pasti istrinya juga senang. Terus aku aja jadi ikutan nonton. Iya, tiap hari dia nonton. Padahal aku tadinya nggak pernah kalau dia main sinetron nggak pernah nontonin gitu kan. Cuman ini karena ceritanya juga bagus. Terus udah gitu ceritanya kan yang ya lebih inilah real life. Iya betul, lebih real life gitu loh, kayak banyak terjadi di kehidupan nyata ya kan. Puji Tuhan rating bagus ya, kita ya tentunya kalau kerja keras kita ada hasil yang memuaskan sesuai dengan ekspektasi kita kan pasti kita semua senang. Pemain, kru, semuanya yang terlibat pasti kan senang. Istri aja senang kok. Gimana istri Rio, istri yang lain gitu, ya kan? Kamu berani nanya gimana keadaan Yuni sama aku? Setelah apa yang kamu lakuin sama Yuni, kamu udah mengkhianati aku. Mungkinkah kerumitan kisah cinta sinetron Orang Ketiga akan semakin bertambah dan seru? Butuh waktu untuk menjawabnya. Yang pasti, sejak tayang pada bulan Januari 2018 lalu, sinetron yang diilhami dari kisah maraknya fenomena perebut laki orang atau pelakor dunia nyata tersebut memang sudah luar biasa menyedot perhatian publik hingga sekarang. Buktinya, tak hanya sukses membelah simpati publik menjadi kubu Aris Yuni hingga Aris Afifa, lokasi syuting sinetron Orang Ketiga pun luar biasa menarik masyarakat untuk datang langsung memberikan dukungan pada sang bintang. Pemandangan seperti inilah yang pecah secara istimewa di tengah acara syukuran sinetron Orang Ketiga. Tak tanggung-tanggung, di tengah puluhan fans yang datang ke lokasi syuting, ada pula fans yang datang jauh-jauh dari kota Medan, Sumatera Utara hanya untuk memberikan dukungan kepada Naysila Mirdad dan Samuel Zulkifli. Halo pemirsa Hot Shot, sekarang kita lagi ada di lokasi syuting. Kebetulan hari ini kita lagi syukuran tayangan sinetron Orang Ketiga yang ke-50. Jadi kami mengundang banyak teman-teman, fans, penggemar, terus teman-teman semua. Sekarang kita lagi senang-senang, lagi makan-makan aja. Ya itu, lihat aja, gue nggak bisa jalan ini. Oh, lihat. Oh, foto-foto semua. Oh, rame, ya. Alhamdulillah, happy banget. Kesini tuh cuma mau ketemu Naysila sama Samuel, terus Rio. Tuh. Karena saking ngefansnya aku jauh-jauh berangkat dari Medan khusus untuk ketemu mereka di sini karena udah janjian juga sama tim Aris Afifa gitu. Baru dibentuk tapi udah pendukungnya itu udah ada 5.000 orang. Aku bersyukur banget, ngerasa beruntung bisa bergabung dalam tim ini, sinetron Orang Ketiga dengan sutradara, produser, penulis, lawan main, tim semuanya yang orang-orang yang luar biasa dan sangat suportif ke satu sama lain dan punya cerita yang luar biasa bagus banget dan mengikat penonton gitu. Ironisnya di tengah kisah manis kesuksesan sinetron Orang Ketiga, terselip kerja keras berkalang duka para bintang pemainnya yaitu Indah Indriana. Tak banyak yang tahu, artis yang memerankan tokoh Desi dalam sinetron Orang Ketiga ini terus berusaha profesional melakoni syuting sinetron Orang Ketiga sejak awal di tengah kegalauan hatinya yang sedih karena kondisi sang ibunda tengah koma di rumah sakit. Hingga sang ibunda tercinta akhirnya menghembuskan nafas terakhir pun, Indah yang selalu berusaha menjaga sang ibu di sela-sela break syuting pun tak kuasa menahan tangis karena tak bisa menemani almarhumah ibunya pada menit-menit terakhir meninggal dunia. Namun yang paling menusuk batinnya dengan kesedihan mendalam adalah karena sang ibu tak sempat bisa menyaksikan kesuksesan manis hasil kerja kerasnya di lokasi syuting sinetron Orang Ketiga. Bahkan yang bikin aku sedih tuh mamaku nggak sempat nonton sinetron aku ini gitu. Jadi perdana ini tayang tuh mamaku udah nggak bisa, sudah dirawat lah di rumah sakit dan dia tidak bisa menonton. Tanggal 15 Januari kemarin itu mama gagal nafas 15 Januari sampai 4 Februari kemarin mama memang kondisinya kritis, koma di rumah sakit. Tiba-tiba sorenya papa telepon disuruh ke rumah sakit.
aku langsung jalan ke rumah sakit. Dari lokasi aku minta izin, mereka mengizinkan langsung. Ya sudah, begitu sampai rumah sakit sebenarnya mama sudah tidak ada gitu. Ya satu kata aja sih buat mama. Indah sayang sama mama. Mama orang yang selalu kuat. Apa ya? Mama tuh orang yang menyenangkan, dan dengan mama Indah banyak belajar banget, dan Indah selalu berusaha untuk menjadi orang yang jauh lebih baik ke depannya. Sepanjang tahun 2017, sejumlah film mendapat tempat istimewa hingga meraih box office Indonesia. Jika biasanya film drama percintaan dan komedi selalu merajai, tapi ada yang berbeda ketika justru banyak film bergenre horor yang meraih jutaan penonton. Apalagi ketika film Mata Batin dan The Doll 2 berhasil masuk sebagai nominasi dalam ajang Indonesian Box Office Movie Awards atau IBOMA 2018. Dan kemarin, materi film Mata Batin dan The Doll 2 resmi diserahkan ke pihak SCTV untuk kemudian diberikan kepada para juri. Rasa bahagia turut dirasakan Jessica Mila dan Denny Sumargo saat film yang mereka bintangi menembus angka 1,2 juta lebih penonton dan masuk nominasi di ajang IBOMA 2018. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Yang pasti sih seneng banget, bersyukur banget. Puji Tuhan ya Mata Batin bisa masuk nominasi jadi film terlaris di tahun 2017 kemarin. Berarti kerja keras kita juga gak sia-sia ya Kak? Kerja keras semua orang lah yang terlibat. Kerja keras semua orang yang terlibat di film Mata Batin gak sia-sia. Dan mendapat apresiasi dari masyarakat Indonesia yang semuanya udah mau nonton film Mata Batin, jadi pasti kita seneng banget sih. Kalau dari segi apa ya, kita pemain sih yang pasti kita berusaha untuk memberikan yang terbaik di setiap scene-nya, terus kerja sama yang baik juga dengan kru dan pemain-pemain yang lain gitu. Terus apalagi Kak? Ya pokoknya kalau itu udah pastilah. Saya sendiri sebagai pemain sangat senang banget bisa dapat kesempatan main sama Jessica Mila pertama kali, dan bisa box office itu kan something different gitu loh. Karena aku udah pernah beberapa kali film, ternyata chemistry-nya nggak jalan sama, aduh ya tau lah kalau Jessica Mila ya. Menurut saya film itu bukan cuma satu hal tapi semua. Itu semua dari pemain, penyutradaraan, dari skrip dan lain sebagainya. Dan yang paling penting ketika orang keluar dari film, jangan hanya merasa kosong. Seolah-olah kita baru nonton apa sih? Atau yaudah deh kita pergi nonton, ayolah kita pergi makan malam atau kita pergi tidur. Tapi sesuatu yang mereka bisa berdiskusi. Rasa bahagia juga dirasakan Luna Maya, bintang film The Doll 2. Luna yang berperan sebagai Myra di film The Doll 2 merasa tersanjung dengan apresiasi masyarakat, khususnya pecinta film tanah air yang menjadikan film The Doll 2 jauh lebih sukses dari film The Doll pertama. Apalagi ketika film The Doll 2 mencatat raihan 1,2 juta lebih penonton dan diapresiasi lewat ajang IBOMA 2018. Ya, ini salah satu bentuk apresiasi masyarakat Indonesia terhadap film Indonesia. Terus thank you juga SCTV yang akhirnya memberikan ruang dan peluang juga buat kita sineas-sineas yang mungkin pengen dihargai. Tapi dengan berjalannya waktu, banyak juga sutradara muda, bahkan sutradara yang senior, produser semuanya memberikan suatu warna yang baru lagi gitu, dan akhirnya banyak film-film bagus bermunculan. Dan sekarang kalau kita lihat kayak banyak deh, 2017 aja ada top 10-nya juga kita lihat rata-rata bagus semua. Kan apresiasi untuk memang penonton yang producers yang mendapatkan sebuah pemasukan yang baik, dan ini satu-satunya award yang punya itu. Jadi menurut saya sangat excited dengan award ini, dan saya sangat happy bahwa ini award sekarang ada. Karena dulu untuk film sukses itu nggak banyak untuk dapat award ini, tapi dengan SCTV ini menurut saya menjadi sesuatu yang baik dan memacu produser untuk
membuat film yang lebih baik lagi gitu. Hai, saya Luna Maya. Jangan lupa saksikan Indonesian Box Office Movie Awards hanya di SCTV. Segera. Dalam hubungan cowok dan cewek itu cuma ada dua, pacar atau mantan pacar. Oh, jadi Adit boleh punya teman kayak Selin? Dari film box office yang masuk nominasi IBOMA 2018, inilah cerita di balik film Evil I'm in Love 2 yang kini sudah tayang di bioskop seluruh Indonesia. Film yang dibintangi Samuel Rizal dan Shandy Aulia tersebut mendapat sambutan hangat baik bagi penonton setia film Evil I'm in Love di tahun 2013 lalu maupun penonton baru yang tetap bisa menikmati cerita cinta Adit dan Tita. Ini pula yang terlihat ketika kemarin Samuel dan Shandy Aulia hadir di salah satu mall di Cilengsi. Selain kehadiran Samuel dan Shandy, hiburan dari Melly Goeslaw, pengisi soundtrack film Evil I'm in Love 2 kian menghebohkan suasana. Pertama kali ke Cilengsi juga, so happy lah bisa temuin penonton Evil I'm in Love kedua, kasih surprise ke mereka. Jadi kita rencananya mau datang saat mereka, sebelum mereka mulai nonton gitu. Kan kita nggak pernah ketemu tatap muka, bisa foto bareng, maksudnya very special. Momen-momen kayak gini senang aja bisa langsung tatap muka dengan penonton. Karena gini, ada di stage, ada di bioskop, dan itu antusiasnya semua antusias. Tapi kan tipikal penonton di tiap daerah beda-beda. Tak hanya saat mereka menggelar acara meet and greet, kebahagiaan Shandy Aulia, Samuel Rizal hingga Melly Goeslaw kian berlipat saat mereka mendapati bioskop yang memutar film Evil I'm in Love 2 dipenuhi penonton. Halo. Sore. Gimana filmnya? Udah nonton Evil I'm in Love 2. Semoga terhibur, semoga suka. Pulang dari sini jangan lupa kasih tahu semua teman-temannya, saudaranya semua untuk nonton besok-besok ya. Lebih banyak dari ini lagi. Nih, kamu cium gausnya aja deh kalau gitu ya. Terima kasih. Iya. Terima kasih ya. Kita bareng. Boleh. Mbak, ayo Kalau titik awal lebih dari Eiffel pertama 3 juta penonton, saya duet sama Temeli. Bener lu ya, bener lu ya. Saya pemain dan pengisi soundtrack. Sama PT, jadi PT gue seminggu. Sama jadi instrukturnya Temeli. Nah, seminggu olahraga ke rumah gue. Dari 80 ke Ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Jadi saya pastinya pokoknya udah senang kalau penonton happy dengan filmnya, itu satu kepuasan tersendiri. Hai, kita dari Evil I'm in Love yang kedua. Saksikan Evil I'm in Love 2 di bioskop sekarang juga. Sekarang dan selamanya. Saksikan Lo kan sama Adit pacaran udah lama, jadi mungkin banget kan kalau malam ini Adit bakal ngelamar lo. Ingin ku sembuh, sakitku hilang saat kau hadir menepis semua gundah. Tit. Nama gue Tita, bukan Tit. Ya karena Tita, makanya gue panggil Tit. Kalau Tut, berarti nama lu Tuti dong. Selain Shandy Aulia dan Samuel Rizal, para bintang film London Love Story 3 juga merasakan semangat luar biasa dari penonton film mereka. Seperti apa serunya acara nonton bareng hingga meet and greet film London Love Story 3 di salah satu mall di Jakarta Barat, sesaat lagi hanya di Hot Shot. Di
hari ke-9 sejak tayang perdana di bioskop pada 8 Februari 2018 lalu, film London Love Story 3 masih mendapat sambutan hangat dari pecinta film tanah air. Seperti itulah yang terlihat ketika kemarin Michelle Zudith hadir di salah satu mal di kawasan Jakarta Barat. Bahkan kehadiran Michelle di mal itu saja sudah mengundang perhatian sejumlah penggemar. Tak menyangka bisa bertemu sang idola, sejumlah fans rela berlarian mengejar pemeran karamel tersebut. Sebenarnya enggak sih, aku seneng kalau emang ada yang notice kehadiran aku juga seneng ada yang nungguin dan ada yang sabar untuk teater visit dan meet and greet bareng aku juga untuk sampai saat ini, dan semoga kedepannya banyak yang lebih aware terhadap kehadiran aku dan karya-karya aku, dan nggak nyangka sehektik ini karena ternyata Euphoria Love Story 3 itu masih menyebar luas, masih banyak yang nungguin sih dan nonton, alhamdulillah. Tak hanya antusias penggemar, di bioskop, Michelle Zudith juga terpana ketika melihat bioskop tempat film London Love Story 3 diputar masih terisi penuh di hari ke-9 penayangannya. Dan tak hanya kalangan remaja, seperti London Love Story pertama dan kedua, London Love Story 3 juga dinikmati kalangan dewasa dan keluarga. Lalu seperti apa antusias penonton yang histeris saat melihat Michelle Zudith masuk gedung bioskop? Oke pemirsa, sekarang aku lagi ada di Season City. Kita terus lagi teater visit di sini. Sekarang kita siap-siap mau sapa pemirsa. Yuk guys. Ya ampun, Hari. Overall selama ini teater-teater yang kita kunjungin full house, kadang di jam pertama full house dan di jam kedua dan ketiganya udah mulai full house juga. Alhamdulillah untuk antusiasnya sendiri sangat-sangat luar biasa, yang nonton juga sangat-sangat banyak. Untuk sekarang roadshow di seluruh Jabodetabek aku puas sih. Lokal tapi rasa internasional. Bisa jadi daya tarik inilah yang coba diusung Bayu Skak sebagai komedian dalam film Yowis Band ketika memilih kota Malang, Jawa Timur sebagai setting skenario film perdana yang ditulisnya. Alhasil, film bergenre komedi itu pun digadang-gadang menjanjikan tontonan yang mengejutkan mata dengan pemandangan kota Malang yang tak hanya asri, tapi juga memiliki sisi unik layaknya kota-kota di berbagai dunia dan menjadi langganan lokasi syuting film Hollywood. Hari pertama syuting Yowis Band di Kota Malang. Oke, coba lihat di sini kita sudah bersiap. Nanti kita akan syuting pakai pickup ini untuk kameranya, dan aku nanti akan pakai sepeda motor. Jadi kita ambil adegan yang di awal ini, adegan outdoor. Yuk semangat aku, film pertama soalnya. Film pertama yang saya tulis sendiri. Kenapa milih Malang? Karena poin plusnya di sini adalah view-nya di sini sangat bagus juga. Dimana ada kampung warna-warni, itu keren sekali sih. Jadi kayak serasa di Meksiko itu. Uniknya, tidak hanya memilih setting kota Malang yang konon bakal mampu mengubah kesan lokal jadi rasa internasional, tapi Bayu Skak juga mengutas gebrakan baru yang berani dengan menggunakan langgam bahasa Jawa khas di hampir 90% adegan film Yowis Band. Kabarnya penggunaan bahasa Jawa ini bahkan sempat membuat para pemainnya seperti Brandon saling kerepotan, tapi juga merasa tertantang. Karena menggunakan bahasa Jawa yang sama sekali asing, tak hanya mengundang sensasi tersendiri, tapi sekaligus menunjukkan betapa kearifan budaya lokal tak bisa diremehkan, mampu menjadi tontonan yang menjanjikan keluar biasaan. Oke guys, sekarang kita lagi di gedung. Sekarang kita ada di gedung SCTV. Kita mau promo di liputan Kak. Terus. Yowis Band ini sebenarnya ungkapan ya? Di bahasa Jawa yang artinya ya udahlah ya. Jadi dipakai karena ya it's very general, it's very catchy aja, Yowis Band. Tantangan sih cuma bahasa ya, karena menurut gue syuting di sini sama Mas Nugro, sama semua kru, sama Mas Bayu juga. Bayu ini orang yang sangat visioner dan dia tahu apa yang dia mau. Jadi kalau gue tanya
very little detail pun dia tuh bisa ngejawab. Gue nanya apapun dia ada jawabannya, jadi it's really easy for me. Jadi tantangan tuh cuma pas bahasa dialek Jawa aja. Ya pokoknya film itu lucu, filmnya terus kayak ada unsur komedi juga, terus ada emang ada educationnya juga. Dan jangan takut kalau misalkan yang nggak bisa berbahasa Jawa, ada subtitlenya, jadi kita bisa ngerti apa yang diomongin. Jangan lupa nonton filmnya Yo Wis Band tanggal 22 Februari di bioskop-bioskop terdekat. Oke, jangan lupa 22 Februari. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Justy Michelle Tumbel mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua. Ternyata aku tak kuat berada di lingkaran ini, lingkaran antara aku, engkau, dan dia. Mungkin sudah suratan harus berakhir.